Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 4 yang Bulala cintai dan Bulala banggakan. Bagaimana kabar kalian hari ini? Bulala harap kalian di sana baik-baik saja. Nah, hari ini kita telah memasuki tema 3 tentang peduli terhadap makhluk hidup, subtema 1. Nah, hari ini kita akan belajar mata pelajaran ilmu pengetahuan alam atau IPA tentang struktur dan fungsi bagian tumbuhan. Nah, anak-anak, apakah di sekitar kalian ada banyak tumbuhan? Jika ada, marilah kita amati tumbuhan-tumbuhan yang ada di sekitar kita. Kemudian, kalian tahukah tentang bagian-bagian tubuh tumbuhan? Nah, nantinya kita akan belajar tentang bagian-bagian tubuh tumbuhan seperti akar, daun, bunga, dan lain sebagainya. Nah, berikut adalah gambar bagian-bagian tumbuhan. Yang pertama ada bunga, kemudian daun, buah, batang, yang terakhir adalah akar. Nah, kita akan membahas satu persatu mulai dari akar, batang, daun, bunga, yang terakhir adalah buah. Bagian-bagian tumbuhan atau bagian tubuh tumbuhan yang akan kita pelajari urut ya. Mulai dari akar yang pertama, kemudian 2 batang, 3 daun, 4 bunga, dan yang terakhir adalah buah. Akar. Tahukah anak-anak apa itu akar? Akar adalah bagian tumbuhan yang umumnya berada di dalam tanah. Nah, akar biasanya berkembang di bawah permukaan tanah. Akan tetapi, ada juga akar yang tumbuh di atas tanah. Nah, berikut merupakan bagian-bagian akar. Ada batang akar, dia adalah yang paling besar, itulah batang akar. Kemudian ada cabang akar, rambut akar, yang terakhir adalah ujung akar. Ada 2 jenis pada akar, yang pertama adalah akar tunggang dan yang kedua adalah akar serabut. Satu-satu, pada akar tunggang dia memiliki akar pokok atau akar yang besar. Jadi ciri-ciri akar tunggang itu memiliki akar pokok atau akar yang besar. Kalau akarnya itu besar, itu pasti akar tunggang. Nah, akar pokoknya itu memiliki cabang-cabang. Selain bagian akar pokok dan cabang akar, ada bagian rambut akar dan tudung akar. Perbedaan ukuran antara akar pokok dan akar cabang itu terlihat jelas. Jadi, mulai besar, yang pertama besar, kemudian bercabang kecil-kecil, kemudian bercabang kembali. Jadi, ada perbedaannya. Perbedaannya itu terlihat jelas. Karena ukuran akar cabang lebih kecil daripada akar pokoknya. Nah, pada akar tunggang biasanya disebut dengan tumbuhan dikotil. Jadi maksudnya adalah seluruh tumbuhan dikotil itu memiliki akar tunggang. Kemudian, tumbuhan dikotil itu artinya adalah tumbuhan yang memiliki biji berkeping 2. Biji berkeping 2. Contohnya seperti pohon mangga, pohon rambutan, pohon durian, dan pohon jambu yang memiliki akar tunggang. Kemudian jenis akar yang kedua ialah akar serabut, di mana akar serabut ini berbentuk seperti serabut, atau ciri-ciri akar serabut yaitu berbentuk seperti serabut, di mana bagian ujung dan pangkal akar itu berukuran sama besar. Jadi ukurannya itu sama. Pada akar serabut itu hanya ada rambut akar dan serabut akar. Hanya ada rambut akar dan serabut akar. Semua bagian akar keluar dari pangkal batang. Jadi dari pangkal batang kemudian keluar beberapa akar, itulah yang disebut dengan akar serabut. Biasanya akar serabut itu dimiliki oleh tumbuhan monokotil.
atau tumbuhan monokotil itu memiliki akar serabut. Di mana tumbuhan monokotil itu adalah tumbuhan yang memiliki biji berkeping satu. Diingat-ingat, kalau dikotil itu tumbuhan berkeping dua, kalau monokotil itu tumbuhan berkeping satu. Nah, contoh tumbuhan monokotil atau tumbuhan yang berkeping satu. Yang pertama ada tanaman padi, tanaman jagung, pohon pisang, pohon kelapa, serta rumput teki yang memiliki akar serabut. Lanjut pada fungsi akar. Nah, ternyata akar itu memiliki fungsi yang sangat penting. Apa saja fungsinya? Yang pertama, fungsi akar adalah menyerap air dan mineral dari dalam tanah. Jadi, ketika kalian itu menyirami tanaman, akar itu menyerap air dan mineral yang berasal dari air siraman kalian tadi. Jadi, ketika kalian menyirami air, kemudian air masuk ke dalam tanah, nah fungsi akar itu adalah menyerap air yang tadi itu. Menyerap air dan mineral dari dalam tanah. Fungsi yang kedua adalah sebagai tempat menyimpan cadangan makanan. Sebagai tempat menyimpan cadangan makanan. Di mana maksudnya itu hanya untuk jenis tanaman tertentu. Hanya untuk jenis tanaman tertentu. Misalnya saja seperti tanaman singkong. Nah, yang ada di atas gambar itu adalah tanaman singkong. Dia adalah salah satu tanaman yang memiliki akar dengan fungsi sebagai tempat menyimpan cadangan makanan. Fungsi yang terakhir atau fungsi yang ketiga adalah memperkokoh berdirinya tumbuhan. Jadi agar lebih kokoh, maka akar ini itu memiliki fungsi tersebut. Nah, lanjut pada batang. Mestinya anak-anak tahu bentuk batang itu seperti apa. Lantas, apa itu batang? Batang merupakan salah satu bagian dari tubuh tumbuhan, di mana batang adalah bagian tubuh tumbuhan tempat peletakan daun, bunga, serta buah. Batang pada umumnya itu berbentuk bulat, panjang, atau silinder, di mana arah tumbuh batang itu menuju cahaya. Jadi cahayanya itu arahnya di mana, batang itu akan menuruti cahaya tersebut. Tumbuhnya itu akan menuju cahaya tersebut. Batang tumbuhan itu dapat bercabang atau bahkan tidak bercabang sama sekali. Nah, berikut bagian-bagian batang. Bagian batang kita pelajari ada 3 bagian. Yang pertama adalah pembuluh tapis, kemudian ada kambium, serta ada pembuluh kayu. Pembuluh tapis berfungsi untuk mengangkut hasil fotosintesis ke semua bagian tumbuhan atau mengangkut hasil fotosintesis ke semua bagian tubuh tumbuhan. Yang kedua adalah pembuluh kayu yang berguna itu untuk mengangkut air dan mineral yang diserap oleh akar menuju daun. Jadi tadi fungsi akar adalah menyerap air, kemudian pada akar tadi disalurkan kepada batang, dan batang tadi yang mengangkut air dari akar diserap oleh akar menuju daun. Nah, yang terakhir adalah kambium, di mana kambium merupakan atau berfungsi atau berguna sebagai jalur lintasan dari zat hara yang melakukan pergerakan dari tanah menuju ke daun. Jadi kambium itu adalah jalur lintasan airnya tadi. Jalur lintasan air dan mineralnya tadi yang diserap oleh akar. Kemudian
menuju ke daun. Pergerakan menuju ke daun. Nah, kambium itu adalah jalur lintasannya. Nah, jenis-jenis batang itu ada 2 menurut jenisnya. Yang pertama adalah jenis batang berdasarkan ada dan tidaknya kambium. Yang kedua adalah jenis batang berdasarkan bentuknya. Nah, pada jenis batang berdasarkan ada dan tidaknya kambium terbagi menjadi 2. Yang pertama adalah batang berkambium. Batang berkambium. Contohnya adalah pohon apel dan pohon durian. Yang kedua, batang yang tidak berkambium atau batang yang tak berkambium. Contohnya seperti pohon pisang dan rumput. Serta jenis batang berdasarkan bentuknya terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah batang berbentuk pohon. Contohnya adalah pohon jambu. Kemudian batang berbentuk rumput, contohnya tanaman padi. Nah, yang terakhir adalah batang berbentuk semak atau perdu, yaitu tanaman mawar. Nah, tadi anak-anak sudah belajar tentang fungsi akar. Setelah ini anak-anak akan belajar tentang fungsi batang. Jadi apa itu fungsi batang? Yang pertama fungsinya adalah sebagai penyokong tubuh tumbuhan. Sebagai penyokong tubuh tumbuhan. Yang kedua ialah tempat tumbuhnya daun, bunga, dan buah. Yang ketiga ialah mengangkut air dan mineral yang diserap oleh akar ke daun. Jadi, air dari akar yang diserap diangkut lalu diberikan ke daun. Nah, itu fungsinya batang. Yang terakhir atau yang keempat ialah menyebarkan makanan dari daun ke semua bagian tumbuhan. Jadi pada daun itu adalah tempat prosesnya atau prosesnya memasak. Kemudian fungsi batang itu menyebarkan makanannya yang dari daun ke semua bagian tumbuhan atau tubuh tumbuhan. Nah, bagian tubuh tumbuhan yang ketiga yang akan kita pelajari adalah daun. Di mana daun merupakan bagian tanaman yang tumbuh berhelai-helai pada ranting. Jadi daun merupakan bagian tanaman yang tumbuh berhelai-helai pada ranting. Nah, daun itu memiliki bentuk dan ukuran yang bervariasi. Jadi ukurannya, bentuknya itu bermacam-macam. Di mana daun itu biasanya berwarna hijau, itu ketika daunnya segar. Tapi ketika daunnya sudah mati atau layu, daunnya akan identik berwarna coklat atau coklat kehitaman. Nah, sekarang kita akan belajar tentang bagian-bagian daun. Tanaman ada yang memiliki daun yang lengkap, serta ada pula yang memiliki daun yang tidak lengkap. Coba anak-anak perhatikan perbedaan pada gambar tersebut. Anak-anak pasti tahu ini daun apa? Iya, ini adalah daun pisang. Di mana pada bagian-bagian daun pisang ada 3 bagian. Yang pertama adalah helai daun. Kemudian ada pelepah daun. Yang terakhir ada tangkai daun. Jadi ada 3 bagian pada daun pisang. Helai daun, pelepah daun, serta tangkai daun. Nah, pisang atau daun pisang ini merupakan bagian-bagian daun yang lengkap. Jadi, daun yang lengkap. Yang kedua, gambar yang kedua adalah daun mangga. Pada daun mangga terdapat
dua bagian, yaitu helai daun dan tangkai daun. Di mana daun mangga ini merupakan bagian daun yang tidak lengkap. Nah, daun pisang adalah contoh daun yang merupakan daun lengkap, sedangkan daun mangga adalah contoh daun yang merupakan daun tidak lengkap. Sekarang kita akan belajar tentang jenis-jenis daun. Pada jenis-jenis daun nanti kita akan belajar 6 jenis daun. Yang pertama ada daun bertulang menyirip. Contohnya adalah daun jambu. Daun bertulang menyirip. Jadi kayak sirip, seperti sirip ikan. Nah, diperhatikan seperti sirip ikan. Contohnya adalah daun jambu. Dia jenisnya daun bertulang menyirip. Kemudian ada daun bertulang sejajar. Jadi tulangnya atau bentuknya itu sejajar, lurus. Ketika horizontal, ketika vertikal. Jadi lurus, dia sejajar. Contohnya adalah daun pandan. Kemudian ada daun bertulang menjari. Yang namanya tulang menjari itu adalah seperti jari kita. Ya, seperti jari kita bentuknya. Contohnya adalah daun pepaya. Jadi seperti jari manusia, seperti jari kita. Itu jenisnya daun bertulang menjari. Kemudian ada daun bertulang majemuk. Contohnya adalah daun sirih. Nah, yang kelima yaitu daun tunggal. Daun tunggal maksudnya ialah dalam satu tangkai hanya ada satu helai daun saja. Dalam satu tangkai itu hanya ada satu helai saja. Sedangkan daun majemuk maksudnya adalah dalam satu tangkai itu ada beberapa helai daun. Bisa dibedakan anak-anak? Ketika daun tunggal itu hanya satu helai daun saja dalam satu tangkai. Kalau daun majemuk, beberapa helai daun dalam satu tangkai. Nah, kemudian ada fungsi daun. Yang pertama, sebagai tempat terjadinya proses fotosintesis. Apa itu proses fotosintesis? Proses fotosintesis atau fotosintesis merupakan proses pembuatan makanan pada tumbuhan. Jadi yang membuat makanan itu adalah daun. Yang tadinya, jadi fungsi daun adalah membuat makanan, kemudian fungsi batang tadi menyalurkan makanan dari daun ke bagian tumbuhan atau tubuh-tubuhan. Fungsi daun yang kedua ialah sebagai tempat penguapan air. Yang ketiga, sebagai alat pernafasan pada tumbuhan. Yang keempat, sebagai alat perkembangbiakan bagi tumbuhan tertentu. Kemudian yang akan kita pelajari adalah bunga, bagian bunga. Bunga menjadi bagian yang paling menarik dari tumbuhan. Karena apa? Karena bunga itu bermacam-macam warnanya, jadi memiliki banyak warna. Otomatis bunga itu menjadi menarik. Bunga merupakan tempat terjadinya penyerbukan pada tumbuhan. Bunga merupakan tempat terjadinya penyerbukan pada tumbuhan. Oleh sebab itu, bunga berfungsi sebagai alat perkembangbiakan pada tumbuhan. Nah, sekarang kita akan belajar pada bagian-bagian bunga. Mari kita perhatikan bagian-bagian bunga berikut ini. Yang pertama ada putik. Yang kedua ialah mahkota bunga. 3, benang sari. Yang keempat adalah dasar bunga atau inti bunga. Yang kelima kelopak bunga. Yang terakhir adalah tangkai bunga.
Nah, dari beberapa bagian bunga ini ada fungsi-fungsinya. Apa saja fungsinya? Yang pertama adalah benang sari. Benang sari merupakan alat perkembangbiakan jantan, di mana benang sari itu menghasilkan serbuk sari. Yang kedua adalah putik. Putik merupakan alat perkembangbiakan betina. Jadi kalau benang sari adalah jantan, kalau putik adalah betina. Yang ketiga adalah kelopak bunga. Merupakan bagian bunga yang berfungsi untuk melindungi bunga ketika masih dalam keadaan kuncup. Yang keempat adalah mahkota bunga. Mahkota bunga merupakan perhiasan bunga yang memiliki warna indah. Jadi mahkota bunga inilah yang berwarna-warni. Inilah yang bisa menarik perhatian lebah, menarik perhatian manusia. Mahkota bunga ini berfungsi untuk menarik perhatian serangga, terutama pada lebah. Yang kelima ada tangkai bunga, di mana tangkai bunga merupakan bagian bunga yang berfungsi untuk menghubungkan bunga dengan batangnya. Nah, yang terakhir adalah dasar bunga. Dasar bunga merupakan ujung tangkai bunga yang melebar. Fungsinya sebagai tempat kedudukan bunga. Fungsinya adalah tempat kedudukan bunga. Nah, bagian terakhir yang akan kita pelajari adalah bagian buah atau tumbuhan buah. Apa itu buah? Buah merupakan bagian dari tanaman yang berasal dari bunga. Loh, bagaimana bisa? Karena bunga adalah tempat penyerbukan atau tempat perkembangbiakan pada tumbuhan yang menghasilkan buah. Maka dari itu, buah merupakan bagian dari tanaman yang berasal dari bunga. Nah, di dalam buah itu terdapat bijinya. Terdapat biji. Bagian-bagian buah yang pertama ialah biji buah, di mana biji buah berfungsi sebagai bakal tumbuhan baru. Jadi biasanya ketika kita menanam tanaman, yang biasanya kita tanam adalah biji buahnya. Itulah biji buah berfungsi sebagai bakal tanaman atau bakal tumbuhan baru. Fungsi yang kedua yaitu atau bagian yang kedua yaitu kulit buah, di mana kulit buah berfungsi untuk melindungi daging buah dan biji atau pelindung daging buah dan biji. Yang terakhir ialah daging buah. Daging buah ini berfungsi sebagai tempat menyimpan cadangan makanan. Jadi yang biasanya kita makan itu daging buahnya. Nah, terima kasih. Sampai jumpa. Semoga bermanfaat untuk anak-anak. Dan jangan lupa kerjakan tugas yang telah ibu guru kalian berikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.